Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melihat bagaimana alat ini bekerja. Ya, alat ini adalah dirancang untuk membuktikan reaksi halogenasi, khususnya klorinasi. Ini bagaimana yang biasanya kita hanya abstrak tentang klorinasi terhadap suatu alkuna atau yang lain, sekarang kita akan lihat sebagai wujud yang nyata. Nah, dirancang dengan 3 alat seperti ini. Kemudian di sini ada air. Air ini untuk menyatukan gas di sini, yaitu gas klorin dan gas asetilen. Nah, air juga berfungsi sebagai pengaman, sehingga ketika ada gas yang keluar akan masuk ke dalam air. Kemudian juga untuk diusahakan supaya terbuka sehingga tekanannya tetap dalam satu atmosfer dan suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. Sehingga dengan tekanan yang tidak berubah dan suhu yang normal tidak akan terjadi suatu lonjakan tekanan. Sehingga diharapkan reaksi ini adalah aman. Jadi alat-alat ini dirancang dengan kondisi normal. Nah, di sini di sebelah kiri sudah saya siapkan adalah untuk pembentuk gas klorin. Di sini untuk membentuk gas asetilen. Nah, bahan yang digunakan bisa juga dengan yang di rumah ini. Jadi berhati-hati jika ada 2 bahan ini, yaitu piksal dan proklin atau baiklin, karena kedua bahan ini kalau bersatu tidak sengaja bisa menghasilkan gas klorin. Kita akan mencoba bagaimana hasilnya ketika kita membuat dulu gas klorin dan dia akan bersilaturahmi dengan gas asetilen. Di sini di dalam air disatukan. Nah, apakah ini reaksi adisi? Saya tidak senang atau kurang pas menyebut adisi, tapi saya menyebut klorinasi saja atau halogenasi. Mengapa nanti kita akan lihat bagaimana, kenapa adisi, apakah hasilnya bagaimana. Kalau menurut buku di adisi itu tidak dihasilkan karbon, tetapi bagaimana hasil di sini. Nah, apakah dihasilkan karbon hitam atau tidak. Nah, kita mulai dari yang pertama, pembuatan klorin, yaitu antara tadi bisa dengan piksal dan proklin. Kalau di laboratorium bisa menggunakan HCl. Jadi demikian pertemuan antara gas klorin dengan asetilen dalam proses klorinasi ini. Dihasilkan sesuatu yang berwarna hitam, ya, yaitu karbon. Sedangkan kalau dalam reaksi adisi tidak akan menghasilkan karbon hitam. Sehingga di klorinasi ini, klor masuk ke dalam ikatan rangkap C2H2 dan terbentuk perengkahan. Perengkahan artinya pemutusan karbon menjadi C2H2 menjadi karbon. Jadi setiap pertemuan antara gas klorin dengan C2H2 selalu terbentuk kalor. Sehingga C2H2 plus Cl2 menghasilkan karbon, HCl dan kalor. Ya, demikian masih terbentuk proses klorinasi. Ya. Ternyata alat ini bekerja dan sudah bisa diuji, artinya alat ini bekerja sesuai dengan rancangan yang sudah saya pikirkan. Inilah alat untuk membuat reaksi klorinasi, dalam hal ini termasuk reaksi halogenasi, di mana pertemuan antara gas klorin dengan C2H2 sudah berhasil menghasilkan kalor. Sekali lagi, saya lebih senang menggunakan istilah klorinasi daripada adisi, sebab hasilnya di sini ada hitam, karbon,
Sementara dalam reaksi adisi seperti yang disebutkan di buku tidak menghasilkan karbon. Bisa diatur. Jadi bisa kita lihat hasilnya hitam itu adalah karbon, sehingga terjadi perengkahan dari C2H2 menjadi karbon 2 buah atom C, maka sisanya adalah Cl, dan hasil lainnya adalah kalor. Sudah jelas kalor ini, sehingga kimia ini benar-benar bisa dilihat, dibuktikan, bukan hanya diceritakan secara abstrak ya atau secara berhayal, tapi betul-betul kita bisa melihat bagaimana wujud kalor, bagaimana wujud karbon, dan bagaimana wujud reaksi. Demikian kita ini buat suatu purwarupa dari apa? Dari apa yang dituliskan dalam Quran, yaitu ayat surat Atur surat 52 dengan ayat ke-6, di mana disebutkan bahwa di dalam lautan itu terdapat api. Bagaimana bisa itu dibuktikan pada 14 abad yang lalu yang belum ada teknologi? Terbukti bahwa di dalam air ini ternyata bisa terjadi api. Bagaimana di dalam air malah bisa terjadi kebakaran? Purwarupa dari surat Atur ayat 6 dimuat di dalam lautan terdapat api. Bagaimana pun di dalam air bisa terjadi kebakaran. Inilah purwarupa yang bisa kita buktikan di dalam skala kecil. Bagaimana di dalam air bisa terjadi kebakaran seperti ini. Demikian alat yang saya sebut dengan klorinasi atau halogenasi ini sudah bisa diuji dan dibuktikan. Ini adalah khusus C2H2 asetilen yang memang bisa terbakar. Ini yang biasa dibuat oleh tukang las ya, sehingga las karbit ini bisa dibuat juga di sini. Nah, sepanjang oksigennya mencukupi maka tidak akan ada suatu ledakan di dalamnya. Ya. Ini ketika asetilennya habis maka di sini akan habis juga apinya. Berbeda ketika tadi bertemu dengan klorin, sifat reaksinya berbeda. Ini adalah langsung asetilennya sendiri tanpa bertemu dengan klorin. Kalau kita cabut ini mati. Ya. Ya demikian, hidup lagi, ini mati.